Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah Irwan dengan MPM 022722111129, kelas 4D, mahasiswi aktif Universitas Khairun, program studi akuntansi. Yang terhormat Bapak Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmat-Nya yang diberikan, sehingga pada kesempatan ini saya pribadi dapat mempresentasikan proposal penelitian saya sebagai tugas akhir mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Makna dan Interpretasi Etika Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Investasi. Oke, baik, kita masuk pada bab 1 yang pertama, latar belakang penelitian. Keputusan investasi merupakan salah satu aspek kunci dalam manajemen keuangan yang mempengaruhi kesejahteraan finansial individu dan organisasi. Dalam mengambil keputusan investasi, banyak faktor yang dipertimbangkan, mulai dari analisis fundamental, teknikal, hingga psikologis. Namun, aspek yang sering kali terabaikan namun memiliki dampak signifikan adalah etika keuangan. Dalam era globalisasi dan kompleksitas pasar keuangan saat ini, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan investasi menjadi semakin penting. Etika keuangan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang memandu individu dalam memilih investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Meskipun etika keuangan telah menjadi topik diskusi di kalangan akademisi dan praktisi keuangan, pemahaman mendalam mengenai bagaimana individu menginterpretasikan dan memaknai etika keuangan dalam mengambil keputusan investasi masih terbatas. Lebih lanjut, dengan adanya variasi budaya, norma, dan nilai-nilai yang berada di setiap individu atau kelompok, interpretasi terhadap etika keuangan dapat sangat bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pengetahuan tersebut dengan menggali lebih dalam mengenai makna dan interpretasi etika keuangan dalam pengambilan keputusan investasi melalui pendekatan hermeneutika. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur tentang etika keuangan dan pengambilan keputusan investasi, serta memberikan wawasan bagi praktisi keuangan dalam mengembangkan strategi investasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oke, baik, kita masuk yang kedua, yaitu rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana individu atau kelompok menginterpretasikan dan memaknai etika keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, apakah ada perbedaan interpretasi etika keuangan antar individu atau kelompok dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, bagaimana regulasi keuangan mempengaruhi interpretasi dan penerapan etika keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian yang keempat,
apakah terdapat hubungan antara interpretasi etika keuangan dengan strategi investasi yang diambil oleh individu atau kelompok. Yang ketiga, kita masuk pada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana individu atau kelompok menginterpretasikan dan memaknai etika keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, untuk mengeksplorasi perbedaan interpretasi etika keuangan antar individu atau kelompok dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Kemudian yang ketiga, untuk mengevaluasi bagaimana regulasi keuangan mempengaruhi interpretasi dan penerapan etika keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Kita masuk yang keempat, yaitu manfaat penelitian. Terdapat 3 manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama, akademis. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai etika keuangan dengan memberikan wawasan baru mengenai interpretasi dan pemahaman individu atau kelompok terhadap etika keuangan dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang etika keuangan dan pengambilan keputusan investasi dengan pendekatan hermeneutika. Kemudian manfaat yang kedua yaitu praktis, memberikan wawasan kepada praktisi keuangan seperti manajer investasi, konsultan keuangan, dan penasehat investasi tentang pentingnya etika keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Membantu dalam pengembangan strategi investasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang mempromosikan praktik keuangan yang etis. Kemudian untuk manfaat yang ketiga yaitu sosial dan budaya, membantu masyarakat untuk memahami pentingnya etika keuangan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana etika keuangan dapat membantu dalam mencapai kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. Yang kelima, kita masuk pada ruang lingkup penelitian, terdiri atas 4, yaitu yang pertama, subjek penelitian, individu atau kelompok yang aktif dalam pengambilan keputusan investasi, termasuk investor retail, investor institusi, dan profesional keuangan seperti manajer investasi atau penasihat keuangan. Yang kedua, variabel penelitian, interpretasi etika keuangan, bagaimana individu atau kelompok memahami dan menginterpretasikan etika keuangan dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi etika keuangan seperti budaya, norma, dan regulasi. Strategi investasi yang diambil berdasarkan interpretasi etika keuangan. Yang ketiga, konteks penelitian. Fokus pada pengambilan keputusan investasi di pasar keuangan, termasuk pasar saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Lingkup geografis penelitian ini akan difokuskan pada konteks lokal atau nasional, namun dapat mencakup aspek global jika relevan. Yang keempat, waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan untuk dilakukan dalam periode waktu tertentu, misalnya 6-12 bulan, tergantung pada kompleksitas dan skala penelitian. Dengan ruang lingkup ini, penelitian yang jelas
Diharapkan penelitian ini dapat dilaksanakan secara sistematis dan mendalam, serta menghasilkan temuan yang relevan dan bermakna dalam memahami keterkaitan antara keuangan dan pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu kajian pustaka. Studi-studi terdahulu telah mengidentifikasi etika keuangan sebagai faktor penting yang mempengaruhi perilaku keuangan individu dan organisasi. Menurut Squart 2017, etika keuangan mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur tindakan keuangan. Squart menekankan bahwa etika keuangan mencakup aspek integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas keuangan. Menurut Statman tahun 2000, dalam penelitiannya menemukan bahwa etika keuangan dapat mempengaruhi preferensi dan keputusan investasi individu. Ia menunjukkan bahwa investor yang memiliki kesadaran etika yang tinggi cenderung lebih memilih untuk berinvestasi dalam perusahaan atau proyek yang memiliki reputasi baik dalam praktis bisnis yang bertanggung jawab. Etika keuangan merupakan konsep yang mengacu pada seperangkat prinsip, nilai-nilai, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam aktivitas keuangan. Menurut Crane dan Maten tahun 2016, etika keuangan mencakup komitmen terhadap integritas, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam setiap tindakan atau keputusan keuangan. Oke, baik, kita masuk pada bagian kajian teori penelitian. Yang pertama, definisi etika keuangan. Definisi ini menekankan bahwa etika keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial dari keputusan keuangan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan keuangan tersebut. Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam menjalankan aktivitas keuangan, individu atau organisasi diharapkan untuk tidak hanya memaksimalkan keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, keberlanjutan, dan dampak sosial dari keputusan mereka. Dengan demikian, etika keuangan dapat dianggap sebagai panduan atau kerangka kerja moral yang membimbing individu atau organisasi dalam menjalankan aktivitas keuangan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan investasi. Pengambilan keputusan investasi merupakan proses kritis dalam manajemen keuangan yang melibatkan evaluasi dan seleksi berbagai alternatif investasi dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian dan meminimalkan risiko. Menurut Badikane dan Marcus tahun 2014, mendefinisikan pengambilan keputusan investasi sebagai proses di mana individu atau organisasi mengevaluasi berbagai pilihan investasi berdasarkan kriteria seperti tingkat pengembalian yang diharapkan, risiko likuiditas, dan horizon investasi. Kemudian yang ketiga, metode hermeneutika dalam penelitian kualitatif. Hermeneutika adalah metode penelitian kualitatif yang memiliki akar dalam tradisi filosofis Yunani dan telah berkembang sebagai pendekatan interpretatif dalam ilmu humaniora, teologi, dan lebih belakangan ini dalam ilmu sosial dan perilaku.
Metode ini fokus pada pemahaman dan interpretasi makna dari teks, simbol atau fenomena sosial dalam konteksnya Gadamer tahun 1975. Pendekatan hermeneutika menurut Gadamer tahun 1975, hermeneutika bukan hanya sekedar teknik atau metode, tetapi merupakan suatu cara berpikir atau filosofi yang mengakui kompleksitas atau subjektivitas dalam proses interpretasi. Dalam konteks penelitian kualitatif, hermeneutika memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu atau kelompok membuat makna dari pengalaman mereka, dan bagaimana makna tersebut diinterpretasikan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas menurut Heidegger tahun 1927. Yang keempat, etika keuangan dan pengambilan keputusan investasi dalam studi terdahulu. Pengambilan keputusan investasi, studi-studi terdahulu juga telah mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Menurut Kahneman dan Versi tahun 1979 dalam penelitiannya mengenai perilaku keuangan, menekankan peran penting dari bias kognitif dan emosional dalam pengambilan keputusan investasi. Mereka menunjukkan bahwa keputusan investasi seringkali dipengaruhi oleh persepsi risiko dan ketidakpastian, serta oleh emosi seperti keserakahan dan ketakutan. Oke, baik, kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi penelitian dalam konteks ini adalah individu atau kelompok yang aktif dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia. Ini mencakup yang pertama, investor retail, individu yang melakukan investasi secara pribadi di pasar keuangan. Yang kedua, investor institusi, organisasi atau entitas yang melakukan investasi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau dana investasi. Yang ketiga, profesional keuangan yang mencakup manajer investasi, penasihat keuangan atau analisis keuangan yang terlibat dalam pengambilan keputusan investasi. Teknik pengambilan sampel. Mengingat sifat kualitatif dan mendalam dari penelitian ini, teknik purposive sampling akan digunakan. Ini berarti individu atau kelompok yang dipilih sebagai sampel akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian, ukuran sampel. Jumlah sampel yang tepat dalam penelitian kualitatif ini seringkali ditentukan oleh konsep titik jenuh, di mana penambahan sampel tambahan tidak lagi memberikan informasi atau wawasan baru. Oleh karena itu, perkiraan awal bisa mencapai 15-20 partisipan, tetapi ukuran sampel ini dapat berubah selama proses penelitian berlangsung, tergantung pada hasil analisis dan kebutuhan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan partisipan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana mereka menginterpretasikan dan memaknai etika keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, dokumentasi. Dokumen-dokumen seperti laporan investasi, kebijakan investasi, dan literatur terkait akan dianalisis untuk mendapatkan
konteks lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, analisis data. Analisis ini memakai analisis hermeneutika. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika. Ini melibatkan proses interpretasi dan reinterpretasi data untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oke, baik teman-teman, itu tadi presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.